Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Hingga kini polisi terus berupaya untuk mengungkap kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Polisi merilis video rekaman kamera pengawas yang menunjukkan aksi pelaku saat membakar rumah korban. Satu persatu bukti terkuak dalam kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Polisi merilis video hasil rekaman CCTV dari sekitar lokasi. Cukup jelas terbaca bagaimana para pelaku melancarkan kejahatan mereka pada saat kejadian. Pelaku berjumlah 2 orang. Mereka adalah Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syah Putra Tanjung. Video memperlihatkan sejak keduanya datang naik sepeda motor. Motor diparkir tidak jauh dari target kediaman Sempurna Pasaribu. Salah satu pelaku kemudian berjalan membawa barang diduga jeriken berisi bahan bakar minyak. Dalam waktu sekitar 5 menit, pelaku menyiramkan BBM ke sekeliling rumah. Saat itu 27 Juni 2024 dini hari, Sempurna Pasaribu beserta keluarga sedang lelap tertidur. Setelah menyulut api kebakaran, kedua pelaku seketika kabur menuju arah Jalan Kapten Palabangun. Rekaman CCTV beserta keterangan para saksi membuat polisi bisa menangkap kedua pelaku eksekutor kebakaran yang merenggut nyawa jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Saat ini, polisi masih berupaya mengungkap kepastian motif serta potensi adanya keterlibatan tersangka lainnya. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Kepolisian Polda Sumatera Utara telah menetapkan 2 eksekutor yang melakukan pembakaran rumah milik wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai tersangka. Hingga saat ini sedikitnya sudah ada 25 orang saksi yang diperiksa. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Untuk lebih jelasnya kami ajak Anda berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Pak Hadi, langsung saja. Ini kan sudah diamankan 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Motif dari pelaku melakukan hal ini apa? Apakah memang benar mereka dalangnya? Baik, saya sampaikan kembali bahwa 10 hari proses penyelidikan Polda Sumatera Utara dengan mengedepankan scientific crime investigasi berhasil mengungkap peristiwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 27. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah berhasil dikumpulkan dari mulai analisa laboratorium forensik, kemudian hasil otopsi, hasil penyelidikan dan penyidikan, kemudian pemetaan 3 klaster proses penyidikan terhadap tersangka, itu kita sudah menetapkan 2 orang tersangka. Dan kemarin yang terbaru kita menetapkan 1 orang tersangka lainnya yang berinisial B. Diketahui dari analisa pola komunikasi yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Sumatera Utara bahwa B dengan dengan eksekutor Y sebelum dan sesaat setelah terjadinya pembakaran itu diketahui mereka melakukan komunikasi, dan pola komunikasi itu sesuai dengan keterangan saksi atau juga tersangka yang sudah kita tetapkan R dan YST. Okay. Artinya bahwa hingga saat ini Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 3 orang tersangka. Oke. Satu tersangka yang baru kita tetapkan kemarin itu adalah B. Dari keterangan awal yang kita dapatkan bahwa B inilah yang menyuruh melakukan pembakaran dengan eksekutornya RAS dan
YST. Oke, artinya dalangnya sudah diamankan begitu. Lantas apa motifnya? Siapa B ini? Apakah merupakan rekan kerja atau siapa, Pak Hadi? Mereka ini saling mengenal. Mereka saling mengenal antara B, kemudian YST dengan RAS. Mereka saling mengenal semuanya. Kita masih terus menggali ya, karena keterangan yang disampaikan ini masih ada dugaan satu orang yang mungkin juga mengetahui pola komunikasi yang dibangun oleh B dan Y, karena kalau si RAS ini hasil analisa komunikasi itu kita belum mendapatkan, karena informasi yang bersangkutan tidak memiliki alat komunikasi. Jadi sampai dengan saat ini kita masih terus memfaktakan 3 orang ini. Yang pertama B, dia yang menyuruh melakukan, dan 2 orang ini adalah sebagai eksekutor untuk mengetahui persis. Sekali lagi, untuk mengetahui persis motif apa dari ketiga orang ini melakukan pembakaran. Jadi kami belum mendapatkan satu kesimpulan utuh terkait dengan motif. Mohon maaf, mohon waktu. Dan ini akan kita sampaikan dalam waktu dekat. Artinya motif masih didalami. Namun apa Pak Hadi hubungan antara B, pelaku yang tersangka yang saat ini diamankan, dan juga korban ini? Karena kita melihat tampaknya B dan korban ini apakah ada hubungan? Bagaimana, Mbak? Ya, untuk hubungan antara B dan juga korban ini apakah memang saling begedal atau ada permasalahan sebelumnya hingga akhirnya menyuruh 2 orang rekan lainnya untuk membakar rumah tersebut? Ini yang masih kami dalami. Mereka yang jelas saling mengenal karena sering bertemu di satu tempat. Mereka juga sering berkomunikasi dalam sebuah organisasi kepemudaan. Kemudian keseharian mereka pun juga intens, melakukan pertemuan-pertemuan, ketemu di warung kopi dan lain segala macamnya. Jadi kenalnya mereka seperti itu. Oke, untuk profesi dari B ini apa ya, Pak Hadi? Keterangan yang didapatkan berdasarkan identitas yang bersangkutan itu wira swasta, tapi sehari-hari yang bersangkutan ini sebagai petani. Oke, kalau untuk laporan dari anak korban terkait dengan dugaan pembunuhan berencana, artinya ini sudah pasti berencana atau masih terus didalami? Tentu kita polisi bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kita juga bekerja berdasarkan bukti saintifik yang lainnya yang terus kita kumpulkan untuk kemudian bisa mengkonstruksikan pasal yang akan dipersangkakan terhadap para pelaku ini. Jadi kita pun juga ingin ini utuh, kemudian pasal yang ditetapkan juga tepat, dan tentu proses hukum ke depan nantinya bergulir dengan proses yang cepat dan menghasilkan satu keadilan tentunya seperti itu. Terima kasih Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami memberikan informasi. Kami tunggu update informasinya seperti apa. Terima kasih, selamat pagi.